Halo semuanya, kembali lagi dengan kita berdua dari tim 8. Hari ini saya akan membawakan sebuah podcast yang bertema terbongkarnya sebuah rahasia. Sebelum saya memulai podcast ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman saya yang di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Novita Hermawati dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi. Sudah cukup perkenalan dari kita berdua, saatnya sekarang kita memulai podcast ini. Terbongkarnya sebuah rahasia. Tiba-tiba Kalana datang menyeruak dari kerumunan orang. Dia datang membantu Datuk Lintang. "Ayahanda," seru sambil menopang tubuh Datuk Lintang yang hampir jatuh. "Ananda akan membalas. Ayahanda, hutang nyawa dibayar nyawa." "Jangan, anakku," larangan Datuk Lintang. "Walaupun nanti ayah mati, kau tidak boleh bertempur dengan Datuk Hitam. Berjanjilah, anakku." "Mengapa tidak boleh, ayahanda? Dia sudah membuat ayahanda terluka parah," tanya Kalana heran. Tak sadar air mata Kalana mengalir di pipinya. Datuk Lintang tersenyum. Dia bangga Kalana mau membelanya. Tidak sia-sia dia mengasuh dan membesarkan Kalana. Akan tetapi, di penghujung usianya, Datuk Lintang ingin berbuat baik. Dia telah memisahkan ayah dengan anak berpuluh tahun lamanya. Sekarang dia ingin menyatukan mereka kembali. Dia tidak peduli kalau setelah ini Kalana akan membenci Datuk Lintang. Ingin mati dengan tenang, tanpa beban dan rasa bersalah, terutama kepada Kalana, anak yang sangat disayanginya. Kemudian Datuk Lintang menoleh ke arah Datuk Hitam. Dengan suara tercekat, dia memanggil Datuk Hitam. Datuk Hitam pun berdekat. "Datuk, dia adalah awang perkasa," kata Datuk Lintang pelan sambil menunjuk ke arah Kalana yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Datuk Hitam terperangah. Dia serasa tidak percaya dapat menemukan kembali anaknya yang diculik sewaktu masih kecil. Serta-merta Datuk Hitam memeluk Kalana yang kebingungan. Datuk Hitam tidak dapat menahan tangisnya. Sebuah tangkis kegembiraan. 20 tahun lamanya dia tidak mengetahui kabar anak laki-lakinya yang diculik Datuk Lintang. Berpuluh tahun dia hidup dalam ketidakpastian tentang nasib anaknya itu. Entah masih hidup, entah sudah meninggal. "Datuk, kau sudah membunuh ayahku," kata Lading sambil menyerang Datuk Hitam. Datuk Hitam kaget. Dia tidak menyangka Lading adalah anak Datuk Lintang. Belum sempat Datuk Hitam berpikir lebih lanjut, Lading sudah menyerang kembali bertubi-tubi. Akan tetapi, kali ini serangan itu ditangkis oleh Kalana. Kali ini Lading yang terkejut mendapatkan perlawanan dari adiknya itu. "Hei, mengapa kau menghalangi seranganku, Kalana? Harusnya kau membantuku membunuh orang yang sudah membunuh ayah kita," tanya Lading geram. "Maaf, Kanda, saya sudah kehilangan seorang ayah. Saya tidak mau kehilangan seorang ayah lagi," jawab Kalana kepada Lading. "Apa maksudmu?" Lading tidak meneruskan perkataannya. "Benar, Kanda, Datuk Hitam adalah ayahku yang sebenarnya. Ayah kandungku," jawab Kalana meneruskan perkataan Lading. Setelah mendengar hal itu, Lading semakin naik pitam. "Dasar anak tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Akan kubunuh kalian berdua." Anakku, awang perkasa, ini ayah nak," tangis Datuk Hitam tersiak. Kalana semakin tidak mengerti apa yang sedang dialaminya. Datuk Hitam yang ada di hadapannya mengaku sebagai ayahnya. "Ayah, apa maksud semua ini?" tanya Kalana. "Dia memang ayahmu, nak, ayah kandungmu," kata Datuk Lintang menjelaskan kepada Kalana. "Ayah yang kau kenal selama ini, yaitu aku, hanyalah ayah angkatmu." Kalana terkejut mendengar pengakuan Datuk Lintang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Datuk Lintang adalah ayah angkatnya. Tidak seorang pun yang memberitahu hal itu kepadanya selama ini. "Datuk, saya minta maaf atas kesalahan.
saya telah menghancurkan dan membunuh orang-orang kampung sekarang, juga anak perempuan Datuk. Sekarang saya serahkan Kelana kepada Datuk, kata Datuk Lintang menyesali perbuatan pada masa lalu. Datuk Lintang semakin lemah, napasnya tersengal-sengal. Kelana meneteskan air mata melihat orang yang sudah membesarkan selama ini. Kelana tidak dendam kepada ayah angkatnya itu. Bagaimanapun, dia sudah berjasa kepadaku, pikir Kelana. Akhirnya Datuk Lintang meninggalkan dipelukan Kelana. Di tengah suasana haru atas kematian Datuk Lintang, Lading tiba di tempat itu. Dia terkejut melihat ayahanda telah meninggal. Padahal dia hanya merencanakan untuk membunuh Kelana, bukan ayahanda. "Siapa yang berani membunuh ayahandaku?" teriaknya marah. Lading memandang ke sekeliling. Pandangannya terbentur pada Datuk Hitam. "Tentu orang inilah yang telah membunuh ayahandaku," pikir Lading, apalagi dia melihat pakaian Datuk Hitam yang terkena percikan darah. Perkelahian saudara seperguruan itu tidak dapat dielakkan lagi. Landing menyerang Kelana dengan membabi buta. Dia dikuasai nafsu untuk membunuh Kelana dan Datuk Hitam. Tidak demikian dengan Kelana yang tetap tenang melayani serangan-serangan abangnya. Bahkan Kelana berharap mereka berhenti bertikai. "Kita sudahi saja pertikaian ini, Kanda Landing. Walaupun kita bukan saudara sekandung, saya tetap menyayangi Kanda," kata Kelana kepada Landing. Hari semakin larut, udara di pantai kian dingin menusuk tulang. Akan tetapi pertempuran Landing dan Kelana belum juga berhenti. Keduanya mengeluarkan kemampuannya. Bunyi keris yang beradu kerap terdengar di seling tamparan angin dari tenaga dalam keduanya. Kelana yang melihat hal itu tersadar. "Kanda!" serunya sambil mendekati Landing. "Jangan mendekat!" teriak Landing. "Aku tidak sudi mempunyai adik seperti kamu." Langkah Kelana terhenti. Dia memandangi abangnya, hatinya sangat sedih. Dia teringat masa kecil bersama Landing. Mereka sering bermain bersama, mencari kerang dan ikan di tepi pantai. Mereka juga berlatih silat bersama. Landing memang kerap mengganggunya, tetapi Kelana menyayangi abangnya itu. Landing kian melemah, nafasnya mulai tidak teratur. Kelana memeluk abangnya. "Maafkan saya, Kanda. Maafkan saya," kata Kelana pelan di telinga abangnya. Landing sudah tidak mampu lagi berbicara, apalagi mengusir Kelana. Matanya mulai mengabur, nafasnya tersenggal. Tidak berapa kemudian, kepalanya terkulai dan nafasnya pun berhenti. Landing meninggal dunia. Penduduk negeri Lintang, Ayahanda Datuk Lintang dan Abang Landing sudah meninggal dunia. Kita akan mengubur mayat mereka esok hari. Sebelum meninggal, Ayahanda pernah menunjukkan aku sebagai pengganti beliau untuk memimpin negeri Lintang. Hal itu sesuai pula dengan hasil pertandingan yang pernah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Hanya saja, apabila ada di antara kalian yang berkeberatan, silakan mengaju keberatan itu, kata Kelana panjang lebar. Penduduk negeri Lintang saling pandang. Mereka berbicara satu sama lain. Suasana menjadi sedikit gaduh. Tiba-tiba salah seorang dari mereka maju. "Hamba anak buah tuanku, Landing. Walaupun demikian, hamba setuju tuanku, Kelana yang memimpin negeri Lintang. Kalian semua setuju?" kata orang itu. "Setuju!" jawab penduduk negeri Lintang bergemuruh. "Kalau begitu, baiklah. Terima kasih atas kepercayaan kamu sekalian. Aku akan berusaha memimpin negeri Lintang ini dengan baik. Kita akan mengadakan perubahan supaya kita dapat ditakuti orang lain. Tetapi justru disegani dan dihormati. Kita akan berhenti menjadi bajak laut," kata Kelana tegas. Beberapa saat penduduk negeri Lintang tampak terdiam. Mereka saling pandang. Mereka tidak tahu harus bekerja apa kalau tidak menjadi bajak laut. Akan tetapi mereka percaya kepada Kelana. Oleh karena itu, kemudian terdengar suara menyatakan kepersetujuan mereka. "Setuju! Setuju!" teriak mereka bersemangat. Ya, kami setuju. Hidup Tuan Kelana! Hidup Tuan Kelana!"
sambut yang lainnya. Aku senang kalian menyetujuinya. Untuk beberapa saat ini aku tidak akan berada di sini. Aku ingin pergi bersama ayahandaku ke kampung halamanku terlebih dahulu untuk menemui bundaku. Nanti aku kembali lagi, kata Kelana. Datuk Hitam tersenyum senang. Dia berhasil mengalahkan Datuk Lintang dan mendapat kembali anaknya yang hilang. Gembiraannya bertambah karena kini negara Lintang tidak lagi jadi sarang bajak laut yang ditakuti oleh para pelaut dan pedagang. Sejak saat itu, Kelana dan penduduk negeri Lintang berhenti menjadi bajak laut. Mereka tidak merampok lagi dan menjadi nelayan atau petani. Banyak untuk di antara mereka yang menjadi pedagang antar pulau. Berkat kepemimpinan Kelana, negeri Lintang menjadi makmur dan sejahtera. Dan begitulah cerita kita berdua hari ini. Semoga kisah ini bisa membawa senyum dan pembelajaran baru bagi kalian. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-temanmu. Bunga mawar, bunga serasi, keindahannya tidak ada duanya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!